Presiden Joko Widodo telah mengirimkan surat presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, terkait pengajuan nama Jenderal Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Jenderal Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada tanggal 26 November tahun 2023. Presiden Jokowi mengungkapkan alasan mengusulkan Kepala Staf TNI Angkatan Darat, KSAD, Jenderal Agus Subianto sebagai calon tunggal Panglima TNI kepada DPR RI karena sosok Jenderal Agus memenuhi semua aspek untuk menjadi Panglima TNI. Yang pertama, beliau ini kan Wakasat, kemudian menjadi Kasat, tapi kalau melihat jam terbangnya saya kira di teritorial, kemudian di administratif, akademis, semuanya memenuhi semuanya. DPR RI tentunya akan menindaklanjuti surat presiden tersebut dengan menggelar uji kepatutan dan kelayakan, fit and proper test, Jenderal Agus Subianto sebagai calon Panglima TNI pada tanggal 14 November tahun 2023. Jenderal Agus Subianto sebenarnya baru dilantik sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat oleh Presiden Jokowi pada tanggal 25 Oktober tahun 2023. Meski begitu, jam terbang karir militer Agus Subianto, jebolan Akademi Militer tahun 1991 dari kecabangan infanteri ini, memang terbilang patut diperhitungkan. Di antaranya, ada 3 jabatan yang telah diembannya sebelum menjadi KSAD, yakni Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Panglima Kodam 3 Siliwangi dan Komandan Pas Pampres. Tidak hanya itu, sosok Agus Subianto pun sudah tidak asing bagi Jokowi. Pada 2009, ketika Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo, Agus Subianto adalah Komandan Kodim 0735, Surakarta. Agus juga pernah menjabat sebagai Danrem 061, Surya Kencana, Bogor, pada 2020 di mana wilayah yang masuk tanggung jawabnya termasuk Istana Negara Bogor. Lalu, Agus Subianto ditunjuk mengomandoi pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, periode tahun 2020 sampai tahun 2021. Pengamat militer dan intelijen, Dr. John N. Palinggi tidak setuju jika ada yang berpendapat pengajuan nama calon Panglima TNI ke DPR RI dibilang terlalu cepat. Menurut John Palinggi yang pernah menjadi penatar tingkat nasional Manggala BP7 dan pengajar di Lemhanas ini, sudah tepat apa yang dilakukan Presiden Jokowi untuk mengajukan nama calon Panglima TNI ke DPR RI. Pasalnya, Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada tanggal 26 November tahun 2023. Dr. John Palinggi yang juga Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor Indonesia, Ardin, ini mengenal dekat sosok Jenderal Agus Subianto. Menurutnya, calon Panglima TNI Jenderal Agus Subianto adalah sosok yang rendah hati dan sederhana. Pun, jam terbang pengalamannya di militer menunjukkan bahwa Jenderal Agus Subianto sangat layak menjadi Panglima TNI. Dr. John Palinggi yang merupakan Ketua Harian Badan Interaksi Sosial Masyarakat, BISMA, ini yakin ketika nanti Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI akan mampu bersifat netral dalam pemilu 2024. Juga, Ketua Umum Asosiasi Mediator Indonesia, Amindo, ini sangat yakin Jenderal Agus Subianto akan mewujudkan tentara profesional real profesional, yaitu menjadikan tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Lebih lanjut, berikut petikan wawancara dengan Dr. John N. Palinggi di kantornya yang terletak dekat kawasan Bundaran HI. Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu sudah mengatur bagaimana untuk pengusulan maupun keputusan DPR dan berkaitan dengan keputusan Presiden mengenai siapa yang dipilih untuk menjadi Panglima TNI. Tentu prosedur itu oleh Bapak Presiden sudah dikonsultasikan dengan berbagai pihak internal TNI, dan dengan melihat prestasi-prestasi
yang telah dijalani dengan baik oleh seseorang calon panglima yang dipilih presiden. Dan prosedurnya sudah ada. Jika memilih panglima TNI itu untuk kepentingan, ya, kepentingan itu untuk dalam rangka kepentingan dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Apa organisasi TNI? Untuk melindungi segala tumpah darah dan melindungi segala bangsa dan negara ini. Jadi kalau orang bertanya sekarang ribut, kenapa ini, kenapa kok hanya 6 hari, itu normal. Selama pemilihan calon panglima TNI itu melalui prosedur di mana merupakan hak prerogatif presiden untuk mengusulkan ke DPR. Hak prerogatif artinya saat dia sudah menerima saran-saran dan pendapat-pendapat di lingkungan internal TNI, maka presiden mengambil keputusan dengan hak prerogatif untuk mengusulkan satu orang ke DPR. Di dalam Undang-Undang Pasal 13 itu sudah dikatakan presiden mengusulkan satu orang ke DPR. Dan nanti DPR paling lama 20 hari memberikan keputusan apakah itu usul daripada personil yang diusulkan untuk menjadi panglima oleh Bapak Presiden, apakah diterima atau tidak. Kalau tidak diterima, maka DPR wajib memberikan alasan. Maka Bapak Presiden mengusulkan lagi satu calon, hanya satu, untuk dipertimbangkan lagi oleh DPR. Jadi dalam proses pemilihan calon panglima ini tidak semudah apa yang dibayangkan. Dan saya mengikuti persis, sudah 12 panglima saya ikuti, itu selalu di dalam proses pemilihan di dalam TNI itu sangat-sangat teliti dan sangat melalui prosedur yang cukup ya teliti, sehingga sampai pada pengusulan kepada presiden. Bisa saja diusulkan 3 atau 4 ke presiden, tetapi presiden memilih salah satu untuk diusulkan ke DPR. Nah, untuk hal ini Bapak Presiden telah memilih Bapak Jenderal TNI ya Agus Subianto untuk diusulkan ke DPR menjadi Panglima TNI. Nah, kalau berbicara mengenai latar belakang Pak Agus Subianto, di luar sana banyak sekali orang yang menyorot bahwa terlalu cepat ya pengusulannya. Bahkan ada orang yang mengaku ahli militer yang mengkritik bahwa hal itu tidak pantas dilakukan oleh Bapak Presiden. Sampai-sampai meminta Bapak Presiden berhenti sebagai Presiden gara-gara mengusulkan terlalu cepat hal ini. Ini sendiri sebetulnya sebagai warga negara belajar untuk mentaati keputusan-keputusan politik sepanjang itu tidak bertentangan dengan undang-undang. Dan undang-undang mengenai TNI, Undang-Undang 34 2004 ini sudah mengakomodir pengusulan itu sendiri. Jadi harap kita warga negara termasuk saya belajar untuk menghormati kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah, termasuk Bapak Presiden, sepanjang itu menarik. Maka saya usulkan supaya para pengamat militer itu pelajari undang-undang supaya enggak liar di luar berpikirnya. Ya, dan ini bisa membahayakan negara kalau terlalu liar berpikir tanpa memahami undang-undang. Karena ukuran seorang warga negara itu harus mentaati undang-undang dasar dan perundang-undangan lainnya. Di dalam TNI itu kesetiaan Pancasila itu sangat penting sekali. Jadi jangan orang sipil atau siapapun yang mengaku ahli di luar mengoreksi dengan menggunakan kacamata sendiri, mengoreksi TNI, gunakan kacamata undang-undang sehingga di situ bisa memahami sebetulnya tugas TNI. Dan dalam pengusulan ini, kalau ditanya saya bagaimana mengenai latar belakang ataupun juga prestasi Pak Agus Subianto, saya terus terang mengenal beliau dari dekat.
dan dalam berbagai interaksi kita selalu, dulu saya mengenal beliau masih Mayor Jenderal, Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Di dalam interaksi kita itu selalu kesan saya sebagai perwira tinggi itu sangat rendah hati dan sederhana. Ingat, sederhana. Ya, rendah hati, sederhana. Padahal dia sudah Mayor Jenderal. Ada satu yang sering diucapkan, bahwa ukuran orang berhasil dalam hidup ini, Pak John, apalagi sebagai TNI, alat negara, adalah kesetiaan pada NKRI. Dan yang kedua, Pak Agus sendiri menyatakan bahwa sangatlah penting untuk menjadi berkarir, berprestasi, bahkan mengabdi negara dengan loyal dan setia kepada Bapak Presiden. Bagi Pak Agus, bukan Bapak Presiden Jokowi aja, dia katakan kepada Presiden yang diangkat secara sah oleh undang-undang. Nah, itu jadi dua, kesetiaan pada negara dan kesetiaan pada pimpinannya, yaitu Bapak Presiden. Karena di undang-undang sendiri itu adalah ya atasan atau panglima itu dibawahi oleh Bapak Presiden. Pengerahan pasukan saja itu harus memperoleh di bawah Bapak Presiden. Namun Bapak Presiden dalam rangka memerintahkan kepada Panglima untuk mengerahkan pasukan harus persetujuan DPR. Kalau dalam tempo 24 jam DPR, dia harus melaporkan dalam tempo 24 jam. Kalau pengerahan pasukan tidak disetujui untuk berperang oleh DPR, maka Bapak Presiden wajib menarik pasukan kembali. Jadi begitu rentangan-rentangan koordinasi dan komando di dalam TNI itu sangat tidak akan sembarangan ke bawah. Ya seperti itu. Jadi kalau kita lihat Bapak Jenderal Agus Subianto ini, orang sering menganggap ini apa lagi kok terlalu cepat apa. Enggak lah. Pak Agus Subianto, saya tegaskan bahwa sudah matang pengalaman. Dia memulai karier dari Kopassus, menjadi penerangan Kopassus. Ya, asisten operasi di ya, Danyon itu ada di bagian Danyon juga. Jadi matang di Kopassus, kemudian dia meniti karier, mulai dari Komandan Kodim. Ya, Komandan Kodim 2 kali jadi Komandan Korem. Tadulako dan Surya Kencana. Jadi jenjangnya itu sudah. Tetapi tidak cukup. Dia juga berkiprah dalam Rindam. Ya, waktu itu Sriwijaya ya, Sriwijaya. Rindam itu menjadi pusat latihan ya para TNI Angkatan Darat ya. Dan beliau juga dosen seskuat. Dan pernah juga berkiprah di Kodiklat, Komando Pendidikan dan Latihan Angkatan Darat. Pendidikan tertinggi lagi itu di latihan. Jadi tidak hanya berada pada teritorial, ya pada wilayah-wilayah Komandan Kodim, Komandan Korem sudah bercapai sampai provinsi. Tetapi sesudah dia menjadi Komandan Korem, kemudian dia dipercaya menjadi Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Jadi karier yang dirintis seperti itu dengan baik dan tidak pernah cacat, dia dipercaya untuk bertanggung jawab pada keamanan dan keselamatan Bapak Presiden, ya termasuk Bapak Wakil Presiden, termasuk ya tamu-tamu negara dan Bapak Presiden, Wakil Presiden dan keluarganya, termasuk tamu negara, kepala pemerintahan yang datang, bertanggung jawab terhadap hal itu. Nggak gampang untuk mencapai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden. Nah, di sanalah beliau sering kita berbicara, kita sharing. Beliau itu sangat jelas sikapnya, sekalipun jenderal rendah hati. Ini saya ingin sampaikan dengan tulus bahwa beliau seorang jenderal yang rendah hati dan sederhana. Tapi sikapnya tegas terhadap NKRI dan kepala pemerintahan. Ya, dia tidak berbicara seorang presiden, tapi kepala pemerintahan presiden. Nah,
Di dalam karirnya sesudah Komandan Pas Pampres, sempat juga kita bertemu dan dia bilang, saya akan bergeser ke Panglima Siliwangi. Jadi bergeser ke Panglima Siliwangi, saya bilang, tidak lama lah Pak. Nah, ternyata dia tidak lama kembali jadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat. Sudah menjadi 3 bintang. Nah, di situ dia selalu tidak terlalu ingin untuk popularitas saya. Dia seorang yang pekerja dan juga dia seorang yang memang perwira tinggi yang memang memiliki karakter sendiri, saya lihat beda dengannya. Jadi di dalam hal ini sesudah dia di Wakasat, maka Bapak Presiden memilih beliau untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Bahwa ada pertimbangan diusulkan lagi jadi panglima, ya kan sudah memenuhi syarat. Di dalam undang-undang ini kan bahwa jabatan panglima TNI dijabat secara bergantian oleh kepala staf yang masih aktif. Jadi secara bergantian, yang lalu kan Angkatan Laut, yang ini Angkatan Darat, tidak ada masalah. Ya, bahwa ada orang bilang terus, tidak usah kita masalahkan itu. Biarkanlah mekanisme yang ditentukan sesuai undang-undang dan dilaksanakan Bapak Presiden dan juga prosedur yang akan dilakukan fit and proper oleh DPR, biarkan itu berlangsung dengan baik sehingga kita tidak perlu yang kita tidak ada posisi kita apapun untuk menilai sesuatu. Tidak usahlah terlalu banyak ya. Nggak usah terlalu banyak menilai. Lama-lama sendiri kita suka menilai dunia padahal diri kita lupa untuk menilai. Ya, sering itu di negara ini, sering orang mau mengurus dunia, padahal dirinya sendiri tidak diurus. Nah, seperti itu. Jadi, pengusulan ini menurut saya, kalau orang bilang terlalu cepat, menurut saya tegaskan ini adalah sangat tepat. Ya, dan saya rasa hormat kepada Bapak Presiden memilih Pak Agus. Bahwa banyak. Jadi sejak dulu para panglima itu sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ada kekurangan kelebihan, tidak perlu dimasalahkan karena mereka telah mengabdi pada bangsa dan negara. Ya, pada setiap panglima ada kekurangan kelebihan. Kita hormatilah bahwa mereka telah mengabdikan diri untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya, tidak ada hak kita untuk mencaci maki, untuk menjelekkan atau membenturkan satu dengan yang lain. Tidak ada hak. Tidak ada hak. Biarkan organisasi TNI sendiri yang melakukan untuk kepentingan organisasi TNI. Jadi pengusulannya tepat. Dan saya percaya bahwa DPR, bukan saya mendahului. Tidak baik kalau kita mendahului karena kita warga negara yang harus hormat juga DPR. Tetapi saya percaya DPR akan mempertimbangkan dan pada saatnya tidak lama, ya tempoh hari sebelum itu kan saya bilang 2 minggu sesudah kasat pasti menjadi Panglima TNI. Ini kayaknya mau 2 minggu ini. Nah, kalau ada pertanyaan, lah terus kasat siapa? Ya banyak hal. Banyak perwira-perwira tinggi, letnan jenderal, letnan apa, banyak sekali yang mungkin cocok untuk itu, tetapi sekali lagi hak prerogatif Presiden menentukan siapa yang akan dipilih untuk menggantikan Pak Agus Subianto kalau terpilih jadi Panglima. Nah, saya merasa yakin bahwa ya mungkin pergeseran dari Panglima Kostrat ke sana atau hal lain, tapi itu adalah terserah Bapak Presiden, karena saya tidak ada hak untuk seperti ahli untuk mendikte Bapak Presiden. Yang ada pada saya hanya rasa hormat dan setia sebagaimana prinsip-prinsip dasar Bapak Agus Subianto bahwa dia loyal dan setia kepada Presiden. Dia tidak bicara setia kepada Pak Jokowi, tapi setia kepada Presiden. Organisasi TNI selama ini saya lihat adalah organisasi yang paling solid dan mampu mengadaptasikan diri dengan kebijakan-kebijakan keputusan politik negara. Itulah sebabnya undang-undang menyatakan TNI itu jadi
Panglima bertanggung jawab dalam apa pengerahan, dalam itu bertanggung jawab pasukan. Tetapi dia bertanggung jawab, Panglima bertanggung jawab Presiden. Presiden bertanggung jawab ke DPR. Jadi enggak semudah itu. Saya percaya TNI akan bersifat netralitas. Bahwa ada personil mungkin tergelincir, itu biasa. Mari lihat TNI bahwa tidak ada kita sampai sekarang kalau tidak ada TNI. Tidak ada kita di negara ini. Ya, pura-pura andai negara kalau tidak ada TNI. Ya maafkan, mungkin berlebihan, tapi saya rasakan hal itu. Jadi saya yakin TNI akan bersifat netralitas karena memang dalam undang-undang dikatakan dilarang berpolitik, dilarang berbisnis. Nah, dilarang mencalonkan diri sebagai legislatif. Larangannya di situ banyak. Undang-undang melarang. Nah, pasti ketaatan pada undang-undang itu biasanya lancar saja kalau di TNI, lancar. Bahwa ada personil yang itu biasa. Kalau di dalam keranjang ada telur busuk, ya jangan dibilang ini semua telurnya busuk, jangan. Di dalam organisasi TNI ada personil yang melanggar disiplin, jangan bilang seluruh TNI ini sudah busuk, jangan. Lebih baik kan pola pembinaan pada personil di TNI itu sudah sangat ini. Kalau dia melanggar ya ditangkap polisi militer kan. Ya, profesional real itu kan sudah jelas. Ya, TNI itu disiapkan untuk tujuan operasi perang kan. Itu profesional. Dikatakan profesional karena mereka terlatih, terdidik. Profesional tidak berbisnis, tidak berpolitik. Itu profesional. Tentara rakyat berasal dari rakyat. Tentara pejuang ya, pejuang tanpa mengenal menyerah. Itu profesional. Jadi saya setuju dengan pernyataan itu bahwa akan membawa. Dan tentu Pak Jenderal Agus Subianto sudah memikirkan bagaimana menata organisasi TNI dengan mempelajari tantangan global yang sangat dahsyat ini terkait dengan perang cyber, perang informasi teknologi. Tapi tidak kalah pentingnya di dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 dikatakan personil TNI memperoleh penghasilan yang layak yang dikelola oleh TNI yang bersumber dari APBN ada di dalam itu. Jadi apakah saya yakin keseimbangan antara alutsista dan juga perlakuan semua TNI sesuai undang-undang itu memperoleh penghasilan yang layak. Yang kedua, di dalam undang-undang diperhatikan kesejahteraannya. Jadi seimbangkan antara penghasilan dan kesejahteraan dengan pengembangan latihan dan juga alutsista serta alat-alat yang diperlengkapi pada TNI. Pasti, saya yakin maksud Pak Jenderal Agus Subianto, tentara profesional ya tidak ngurusi politik, tidak ngurusi bisnis, tidak pokoknya tetap disiplin sesuai garis-garis kebijakan Undang-Undang Dasar Pancasila dan Undang-Undang TNI. Pasti ke sana. Jadi ya simpel pernyataannya akan jadi mengarahkan profesional. Ya, tetapi ingat baik-baik. Selama 15 tahun ini saya usulkan pada jenderal. Saya usul pada Bapak Jenderal untuk menjadi Panglima TNI. Mohon Bapak Jenderal agar memperhatikan aspek kesejahteraan dan penghasilan yang layak. Bukan karena Bapak Jenderal punya konsep, tetapi ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Mohon Bapak Jenderal pertimbangkan ini, dan dengan demikian apa yang dituju untuk menjadikan prajurit profesional itu bisa dicapai. Ya, memang negara tidak bisa langsung seperti itu, tapi secara bertahap akan ada sehingga semangat kejiwaan, ya, roh dari prajurit itu ya berangsur tumbuh rasa percaya diri. Mereka selama ini saya lihat susah sekali hidupnya. Saya kira itu.
Saya sudah sampaikan kepada Bapak Jenderal Agus Subianto ucapan selamat telah menjadi kasat. Dan saya percaya segera akan menjadi Panglima TNI. Maafkan saya dahului saja, selamat untuk menyongsong menjadi Panglima TNI. Prajurit TNI yang terpilih melalui basis-basis pengalaman dari bawah ke atas dengan pengalaman teritorial, kepemimpinan, bahkan kepercayaan melalui Bapak Presiden. Selamat Pak. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Bapak selalu sehat walafiat. Amin.